Marcus Aurelius pernah berkata, "The happiness of your life depend upon the quality of your thoughts." Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas cara berpikir Anda. Cara berpikir kita itu sangat powerful. Karena pikiran kita itu menjadi faktor penentu kemana kita akan pergi dan di mana kita akan sampai. Penciptaan manusia itu dibagi dua. Pikiran dulu, baru tindakan. Jadi apapun tindakan kita selalu diawali dari pikiran kita. Contoh sederhana, sebelum Anda mau ke Jakarta, pasti Anda berpikir dulu mau ke Jakarta. Setelah itu Anda siapkan kendaraan, ke sana naik apa, dan akhirnya Anda berangkat dan Anda sampai ke Jakarta. Kalau Anda tidak pernah berpikir untuk ke Jakarta, ya Anda nggak bakal sampai ke Jakarta. Jadi sesederhana itu. Hati-hati dengan pikiran kita. Karena kalau pikiran kita negatif, masa depan kita akan negatif. Kalau pikiran kita positif, insya Allah masa depan kita pun akan positif. Pikiran kita juga dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang positif dan ada juga bagian yang negatif. Ada bagian yang baik, semuanya baik, dan ada bagian yang semuanya buruk. Pikiran kita itu tidak dirancang untuk berlaku netral. Kalau baik ya baik saja, ya kalau jahat ya jahat saja. Zig Ziglar pernah berkata, pikiran negatif itu seperti racun yang merusak mental dan fisik kita. Maka dari itu kita harus jaga pikiran kita dengan hati-hati. Dan biarkanlah pikiran positif dan yang membangun itu mendominasi pikiran kita. Saat kita berpikir positif, maka otak bagian positif kita akan memproduksi hal-hal yang positif. Begitu juga saat kita berpikir yang negatif, maka otak bagian negatif kita akan memproduksi semua yang negatif. Kita, Anda atau saya, itu akan menjadi bos dari pikiran kita. Pikiran kita itu cuma mau menunggu apa yang kita mau. Semua tergantung dari kita. Kita adalah mandor dari semua pikiran positif atau pikiran yang negatif. Dan untuk menciptakan semua dunia itu, baik dunia yang positif, kesuksesan, kebahagiaan, atau dunia yang negatif, dunia kesengsaraan, dunia kemiskinan dan segala macam, itu dimulai dari pikiran kita. Jadi semua dunia itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran akan menjadikan kata-kata. Kata-kata akan menjadikan tindakan. Tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaanlah yang akan membentuk karakter, dan karakterlah yang menuntun hidup kita ke arah yang positif atau ke arah negatif. Kalau pikiran kita selalu positif, akhirnya kata-kata yang keluar dari mulut kita pun selalu positif. Kata-kata yang positif itu menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita juga menjadi positif. Kebiasaan yang terus diulang-ulang tiap hari itu akan membentuk karakter atau kepribadian kita juga menjadi positif. Sehingga insya Allah masa depan kita pun menjadi positif. Sama sebaliknya juga dengan kalau kita selalu berpikir negatif. Dalam sebuah contoh kasus, saat Anda mau tidur, Anda mengatakan besok ini pasti sangat melelahkan. Banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan. Saya pasti nggak mood untuk besok hari. Ini pasti akan menjadi hari yang buruk. Pikiran dari sisi negatif itu langsung mendengar dan berkata, "Oke bos, siap." Mereka langsung bekerja dan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan sangat membenci alarm yang bunyi di pagi hari. Langkah Anda ke kamar mandi itu sangat males. Anda akan membenci setiap bunyi klakson di jalanan. Dan Anda akan sangat bete melihat orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tetapi Anda pun bisa memilih sebaliknya. Saat Anda tidur, Anda akan berkata, besok itu akan menjadi hari saya. Besok itu saya akan semangat. Semua akan saya kerjakan. Pikiran-pikiran positif itu mendengar dan berkata, "Oke bos, siap." Dan mereka langsung memproduksi hal-hal yang positif dalam hidup kita di hari itu. Saat mendengar alarm di pagi hari, Anda semangat, Anda mandi bersiul-siul, bunyi klakson mobil orang lain itu justru memacu adrenalin Anda untuk cepat sampai di tempat kerja, dan Anda akan sangat ceria memandang orang-orang lain. Tidak ada waktu untuk membenci karena pikiran dari rumah sudah memproduksi hal-hal yang positif. Otak yang sama, tapi cara produksinya yang berbeda. Semua tergantung dari bagaimana orang yang memproduksi itu. Semua tergantung dari kita sebagai bosnya. Semua tergantung dari sisi mana kita menggunakan pikiran tersebut. Cara berpikir yang benar akan
akan menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka serta sistematis. Sebaliknya, cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif dan selalu berburuk sangka. Lao Tzu berkata, pikiran negatif hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran kegelapan. Jaga pikiran dengan hati-hati dan biarkanlah hanya cahaya positif yang masuk ke dalam hatimu. Kita tidak bisa menunggu mood datang terus kita semangat. Tapi kita harus menciptakan mood yang stabil setiap hari. Karena dunia itu tidak akan peduli dengan kondisi mood kita seperti apa. Dunia kerja, bos kita itu tidak peduli loh dengan kondisi mood kita. Dan untuk menciptakan mood yang stabil itu dimulai dari bagaimana caranya kita bisa mengontrol pikiran kita. Semuanya menjadi positif. Kalau sama mood aja kita kalah, bagaimana kita bisa menaklukkan dunia? Tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran-pikiran yang negatif loh. Semua hal-hal yang negatif itu tidak akan pernah masuk ke dalam hidup kita kalau kita selalu memproduksi hal-hal yang positif. Kalau kita ingin makan mangga, berarti kita harus membeli mangga. Kita tidak akan bisa makan mangga kalau yang kita beli adalah pepaya. Dengan kata lain, jangan berharap kehidupan yang positif bila pikiran kita selalu negatif. Roy Bennett berkata, pikiran negatif adalah penjahat terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, jaga pikiran kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif merusak hidup kita. Dan biarkanlah hanya pikiran-pikiran positif yang terus membimbing kita. Teruslah berpikir positif setiap hari. Dan jangan sampai hal negatif lebih menguasai pikiran kita. Karena masa depan kita ditentukan dari cara kita berpikir. Terima kasih, semoga bermanfaat.